yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah sidang Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih merasakan nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Begitu juga kita masih merasakan nikmat kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju Masjid Al-Qimsar ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga fi yaumil akhir kelak kita mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Awal kata, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dalam arti melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Idul Adha, banyak peristiwa-peristiwa penting dalam peringatan Idul Adha ini. Salah satunya adalah peristiwa spiritual Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Dan beliau senantiasa mendakwakan kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai ujian. Andai saja kita menjadi beliau, kita tidak akan sanggup melewati ujian-ujian tersebut. Nabi Ibrahim diuji oleh seorang ayah, tukang pahat patung dan penyembah berhala. Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya. Wa isqala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman aliha. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahandaku, kenapa engkau jadikan berhala-berhala ini menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ayahnya pun menjawab, wahai Ibrahim, kami dapati bapak-bapak kami dahulu sudah menyembah berhala-berhala ini. Ini adalah tradisi nenek moyang kita. Ini adalah warisan yang harus kita lestarikan. Nabi Ibrahim pun berkata, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sungguh kalian dan bapak-bapak kalian dalam kesesatan yang nyata. Kemudian Nabi Ibrahim bersumpah pada dirinya untuk menghancurkan berhala-berhala tersebut. Ketika rakyat Babilonia, ibu kota Irak, melaksanakan peribadatan di luar kota Irak, Nabi Ibrahim pun pergi ke Haikal dengan kampak yang besar. Sampainya di Haikal, Nabi Ibrahim pun menghancurkan seluruh berhala-berhala tersebut, hingga hanya menyisakan satu berhala yang paling besar. Kemudian mengalungkan kampak yang dibawanya tadi ke leher berhala tersebut. Jamaah sidang Idul Adha yang berbahagia, ketika mereka mengetahui
Mereka pun berkata, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Siapa yang melakukan, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, yang menghancurkan Tuhan kami, sungguh ia termasuk orang-orang yang zalim. Mereka pun berkata, yang menghancurkan adalah seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Raja Namrud pun murka dan memerintahkan prajuritnya untuk menyidang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dihadirkan serta ditanya, anta fa'alta bi alihatina ya Ibrahim? Apakah kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami, yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Ibrahim pun berkata, bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Akan tetapi yang menghancurkan adalah berhala yang besar ini. Buktinya kampak ada di lehernya. Coba kalian tanyakan kepada berhala-berhala ini jika mereka benar-benar dapat berbicara. Mereka pun tertunduk lesuh mendengarkan jawaban Ibrahim seraya berkata, laqad alimta haula'i ma yantikun. Kamu sudah tahu wahai Ibrahim bahwasannya berhala-berhala ini tidak dapat berbicara. Nabi Ibrahim pun berkata, apa ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Mengapa kalian menyembah kepada berhala-berhala yang tidak memberikan manfaat kepada kalian, hanya memberikan mudarat kepada kalian? Celakalah kalian menyembah kepada selain Allah. Apakah kalian tidak dapat berpikir? Raja Namrud pun murka dan memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Nabi Ibrahim pun dibelenggu, Nabi Ibrahim pun diikat dan dibawa ke tanah lapang. Rakyat Babilonia, ibu kota Irak, berbondong-bondong menuju tanah lapang untuk menyaksikan eksekusi tersebut. Sampainya di tanah lapang, api dihidupkan. Setelah api berkobar-kobar, kemudian Nabi Ibrahim dicampakkan ke api yang sangat besar. Bagaimana Allah menolong Nabi Ibrahim? Apakah Allah menurunkan hujan, mendatangkan angin untuk mematikan api tersebut? Tetapi Allah Rabbun Nar, Allah Tuhannya api, dan Allah berkata kepada api, ya nar, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berada di dalam api yang berkobar-kobar, merasa sejuk, merasa dingin. Tidak merasakan bara api tersebut. Setelah kayu bakar menjadi abu, Nabi Ibrahim pun keluar dengan selamat. Begitulah kisah pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Cukupkah ujian Nabi Ibrahim sampai di situ? Nabi Ibrahim diuji kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usia yang sudah senja, usia yang sudah tua, tetapi ia belum diberikan keturunan. Tetapi Nabi Ibrahim senantiasa berdoa, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berilah kepadaku keturunan-keturunan yang soleh. Ketika doa Nabi Ibrahim dikabulkan, ia diberikan seorang anak yang penyabar dan soleh, yaitu Ismail alaihissalam. Cukupkah ujian Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim diuji kembali oleh Allah untuk mengasingkan anak yang baru ia miliki beserta isinya ke kota Mekah. Dan pada saat itu kota Mekah belum ada apa-apanya. Tidak ada manusia, tidak ada air, tidak ada pepohonan, padang pasir dan bebatuan. Nabi Ibrahim membawa mereka dan meninggalkan di tempat itu. Sayyidah Hajar pun mengejar Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim, ila man takiluna. Wahai Ibrahim, kepada siapa kau tinggalkan kami di tempat semacam ini? Nabi Ibrahim pun terdiam dan berjalan. Sayyidah Hajar berkata kembali, ya Ibrahim, ila man takiluna. Wahai Ibrahim, kepada siapa kau tinggalkan kami di tempat semacam ini? Ibrahim pun terdiam berjalan lagi.
Sayyidah Hajar pun berkata, Allahu amaraka ya Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di tempat ini? Nabi Ibrahim pun berkata, Naam, ilahi rabbi amaroni. Ya, Tuhanku yang memerintahkanku untuk mengasingkan kalian berdua di tempat ini. Sayyidah Hajar pun berkata, kalau begitu Allah tidak akan menyulitkan kami di tempat ini. Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, aku tinggalkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada apa-apanya, yang tidak ada pepohonan, dekat rumahmu Ka'bah Baitullah. Ya Allah, jadikanlah hati manusia untuk condong pergi ke sana. Ya Allah, berikanlah mereka rezeki berupa buah-buahan, moga mereka dapat bersyukur. Begitulah doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukupkah ujian Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim diuji kembali ketika Ismail beranjak dewasa. Nabi Ibrahim bermimpi, Ya bunayya inni arafil manam anni azbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi bahwasannya aku menyembelihmu. Ismail pun berkata, Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku, lakukanlah apa saja yang diperintahkan Allah kepadaku. Insyaallah engkau mendapatiku sebagai orang yang penyabar. Ketika eksekusi akan dilakukan, turunlah wahyu. Qad saddaqtar ru'yah. Engkau telah membenarkan mimpi itu. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar, kibas dan domba yang sangat besar. Pada saat itu tidak terjadi korban, tetapi yang terjadi adalah kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab koruba, yang artinya dekat. Saking dekatnya, mimpi saja mereka praktekkan. Disitulah Allah menguji loyalitas Nabi Ibrahim dan Ismail. Apakah mereka lebih mencintai dunianya? Apakah mereka lebih mencintai keluarganya daripada Allah Subhanahu wa taala? Tetapi mereka lulus. Mereka lebih mendahulukan Allah daripada yang lainnya. Begitulah kisah spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Semoga Idul Adha tahun ini kita dapat menyembeli sifat-sifat yang hewani pada diri kita dan senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan Idul Adha tahun ini lebih baik daripada Idul Adha tahun kemarin dengan meningkatkan keimanan serta amal soleh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.